Ketika mereka berbicara output, musnahlah pola kreatif yang ada. Jadi sebenarnya saat itu pun ketika mereka manggung dengan sebuah pola permintaan dalam bentuk ekonomi, hilanglah sebuah kultur kreatif dari sebuah kegiatan tersebut. Namun secara negosiasi, di mana di sana ada manajemen dan segala macam, akan memposisikan hal yang sangat berbeda nantinya ketika fitrahnya masih tetap dikembalikan bahwa seorang musisi akan tetap menghibur para penonton di tempat itu. Namun ketika terjadi pola matematik di sana, matematiknya menjadi sebuah reward tersendiri dalam bentuk bahwa ketika mereka datang, mereka tetap menghibur dan di sana ada sebuah perhitungan yang tepat. Jadi ketika mereka manggung di sana pun ada ada angka ekonomi yang sudah ditawarkan dari awal bahwa dengan budget sekian kami berharap kalian mau datang dan segala macam. Hal inilah yang kadang-kadang dilupakan sama teman-teman kreatif. Seperti kita ketahui bersama di masa lampau mana ada pembelian tiket sebuah acara seperti misalnya wayang kulit. Saya nggak pernah yakin bahwa di zaman lampau gitu ya, orang yang para penduduk yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang kulit harus membeli tiket di sana. No, tidak ada kejadian seperti itu. Di situ pula tidak ada kejadian ketika nonton layar tancap dulu. Oh, mau nonton layar tancap ya di komplek atau misalnya di sebuah lapangan luas. Oh, kalau mau masuk harus bayar tiket dulu karena layar tancap ini pertunjukannya bagus dan segala macam. Begitu juga dengan pertandingan sepak bola, atau misalnya pertunjukan yang bisa menghibur orang banyak. Pertandingan 17-an gitu misalnya. Oh, ini 17-an seru nih soalnya lucu, orang-orang pada naik panjat pinang jadi harus bayar tiket kalau mau masuk ke dalam sana. Yang hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang sering dilupakan sama teman-teman, bahwa jangan-jangan pola yang terjadi dalam bentuk eksekusi ekonomi atau eksekusi berupa uang atau membayar atau misalnya pola-pola populer ya, budaya-budaya populer itu sebenarnya berangkat dari sesuatu yang benar-benar fresh. Benar-benar fresh dalam artian tidak pernah terjadi di masa lampau atau di masa sebelumnya. Tidak pernah terjadi di masa sebelumnya ada perusahaan namanya vendor sound system misalnya. Karena sound system belum pernah ada di masa Majapahit misalnya gitu. Nggak ada pengeras suara di zaman itu misalnya. Atau misalnya nggak ada LED untuk misalnya tampilan background di sebuah stage gitu di masa-masa sebelumnya. Dulu yang dilakukan adalah untuk menghias backdrop panggung belakang stage itu dilakukan dengan cara melukis, menggambar dan segala macam. Ketika berubah ya bersiaplah bahwa kalian akan menemukan satu pola yang sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi dengan sebelum-sebelumnya. Nah, penyikapan seperti inilah yang patut ditelaah ulang oleh teman-teman, bahwa jangan-jangan kita sudah tidak lagi melakukan sebuah esensi paling mendasar dari penciptaan karya. Mencipta karya kalau disuruh aja, mencipta karya kalau ada uangnya, mencipta karya kalau ternyata tiba-tiba bisa berimbas terhadap apapun misalnya pola ekonomi yang terjadi sama dia dan keluarganya dan segala macam. Cuma mau manggung kalau dibayar saja. Cuma mau bikin pertunjukan kalau misalnya dia yakin ada penonton yang sudah datang. Kalau nggak ada penonton yang datang dia nggak akan bikin pertunjukan tersebut. Ada pengamen yang baru membawakan 2 bait lagu ketika dikasih uang Rp1.000 atau Rp2.000 lagunya akan selesai, lagunya akan terputus dan dia akan pindah ke meja sebelahnya untuk melanjutkan lagunya tadi agar bisa mendapatkan uang tersebut gitu. Inilah yang dinamakan dengan esensi kreatif yang mungkin sudah bergeser polanya dari pola yang sebelumnya di masa lampau terjadi dengan apa yang terjadi di sekarang. Karena dulunya harusnya seorang pengamen adalah bernyanyi saja di depan rumah atau bernyanyi saja di depan meja sebuah penonton atau pengunjung gitu ya, pengunjung sebuah rumah makan. Nanti entahlah mereka akan dikasih uang ataupun tidak, itu sudah bukan lagi menjadi fitrahnya seorang pengamen. Pengamen itu adalah cukup bernyanyi, menyanyikan sesuatu dan nanti penonton atau misalnya orang yang sedang makan di tempat tersebut akan memberikan rewards kepada mereka. Dan itu juga nggak seharusnya terjadi, namun patut diteladani sebagai sebuah pola rewards yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Tambahan lagi satu lagi sebelum saya mencipta sebuah kopi.
Pola-pola ini lekat kaitannya dengan sebuah benda bernama, maksudnya benda bernama kebijaksanaan tadi, aka wisdom kalau orang bilang. Wisdom itu adalah sebuah hal atau misalnya kejadian tertinggi atau puncak atau level tertinggi dari sebuah kejadian. Banyak orang yang mengejawantakan wisdom sebagai filsafat, sebagai sebuah filosofia, atau misalnya filosofia itu artinya adalah mencintai kebijaksanaan dalam sebuah kejadian. Ketika melihat sebuah pohon, kita bertanya, mengapa